Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada seluruh audiens serta Bapak dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi Bapak Arif Hidayatullah Hamaini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan waktu untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kajian teoritis terkait dengan tema atau pembahasan penalaran dalam teori akuntansi. Di kelompok 2 kami memiliki 3 presenter. Yang pertama, saya sendiri Anissa yang akan merangkap menjadi moderator. Kemudian yang kedua ada rekan saya Erlinda Nurfatmi Sukma, saya. Kemudian yang terakhir ada Nadila Mary Syahdana sebagai presenter ketiga dalam diskusi kita kali ini. Jadi, untuk diskusi kedepannya, saya sebagai moderator serta presenter yang akan memandu jalannya diskusi. Jadi, ketika terdapat pertanyaan ataupun saran, maka yang berhak untuk menentukan banyaknya saran ataupun pertanyaan adalah saya sebagai moderator. Baik, terima kasih. Saya sebagai presenter pertama akan menjelaskan terkait dengan pengertian, unsur, dan struktur dari penalaran itu sendiri. Jadi, pengertian dari penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk serta mengevaluasi keyakinan seseorang terhadap suatu asersi yang disampaikan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita bisa mengembangkan bahwa penalaran itu adalah suatu proses mengolah otak, mengolah pikiran kita untuk membentuk dan mentaukidkan keyakinan kita terhadap suatu asersi bahwa asersi itu memang benar adanya. Namun, dalam melakukan proses penalaran, biasanya terdapat istilah inferensi logis atau yang disebut dengan penurunan konsekuensi logis yang akan berakhir dengan munculnya konklusi atau kesimpulan. Nah, berdasarkan artikulasi antara pengertian serta istilah inferensi tadi, kita bisa menganalisa bahwa sebelum melakukan penalaran itu memang ada asersi yang disampaikan. Semisal, asersi ini adalah fenomena politik atau bisa saja fenomena ekonomi, alam, ataupun fenomena budaya. Nah, dari asersi tersebut kemudian akan terjadi yang namanya penalaran. Kenapa begitu? Karena ketika orang menyampaikan sesuatu, kita perlu untuk mengolah kembali di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, apakah benar adanya asersi atau pernyataan yang disampaikan oleh orang tersebut. Jadi, munculnya asersi akan muncul suatu penalaran. Nah, dalam melakukan penalaran itu terdapat 3 unsur elemen paling penting, dan ini tidak dijelaskan di buku. Yang pertama adalah pengalaman dari orang yang melakukan penalaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fakta-fakta, dan yang ketiga adalah teori. Ketika ketiga sudut pandang ini menyatakan asersi itu benar, maka akan muncul suatu keyakinan yang kuat dalam diri kita sehingga merepresentasikan suatu argumen, suatu asersi baru yang merupakan penurunan atau penyederhanaan dari beberapa asersi yang disampaikan di awal. Nah, argumen ini yang kemudian akan menarik menjadi suatu konklusi atau kesimpulan bahwa dari beberapa asersi yang disampaikan di depan itu memang benar adanya dalam bentuk yang lebih sederhana, begitu. Nah, simpulan ini atau konklusi bisa saja berbentuk induktif dan bisa saja berbentuk deduktif. Nah, karena konklusi ini bisa berupa argumen, jadi nanti setelah ini saya juga akan menjelaskan bahwa memang argumen ini jenisnya ada 2, yaitu induktif dan deduktif. Untuk deduktif adalah suatu istilahnya
beberapa pernyataan umum, beberapa asersi umum yang kemudian akan menghasilkan suatu konklusi khusus. Sedangkan induktif itu adalah kebalikan dari deduktif. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan unsur dan struktur dari penalaran itu sendiri. Jadi ada 3 hal penting, ada 3 hal utama yang menjadi unsur dan struktur dari penalaran itu sendiri. Yang pertama adalah asersi, kemudian yang kedua adalah keyakinan, dan yang terakhir adalah argumen. Nah, saya akan menjelaskan secara mendetail dari ketiganya. Asersi, yang pertama adalah asersi. Asersi adalah suatu pernyataan yang menegaskan bahwa sesuatu itu memang benar. Nah, asersi di sini memiliki fungsi ganda. Yang pertama, dia itu sebagai pembentuk atau komposisi dari argumen. Nah, seseorang akan melahirkan suatu argumen, akan berani berpendapat bahwasanya sesuatu itu memang benar ketika ada suatu pernyataan positif yang memang menyatakan bahwa sesuatu itu memang benar. Jadi asersi di sini adalah komposisi dari argumen, adalah bahan untuk melahirkan suatu argumen. Kemudian fungsi yang kedua, asersi di sini merupakan keyakinan untuk menyimpulkan atau keyakinan untuk melahirkan suatu konklusi, di mana saya sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya dari beberapa asersi yang ada, dari beberapa pernyataan umum yang ada, dari beberapa pernyataan yang ada, itu melahirkan suatu penurunan pernyataan baru yang lebih sederhana. Nah, biasanya pernyataan sederhana ini yang disebut dengan konklusi, yang disebut dengan kesimpulan yang membenarkan dari beberapa asersi itu, dari beberapa asersi sebelumnya, begitu maksudnya. Nah, namun dalam memahami asersi, kita perlu melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menginterpretasi asersi tersebut. Dalam artian, kita perlu menelaah ulang, kita perlu mengerti secara mendetail, secara mendalam apa yang dimaksud dalam asersi tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Karena ketika kita salah mengartikan suatu asersi, otomatis konklusi yang dihasilkan juga akan salah, begitu. Kemudian yang kedua, kita harus memahami istilah-istilah yang ada di dalam asersi tersebut. Semisal terdapat beberapa istilah yang memiliki kesamaan, kita perlu menelaah satu persatu. Kita perlu menelisik satu persatu istilah tersebut sehingga kita benar-benar paham, kita benar-benar mengerti asersi tersebut ini mengarah kepada istilah yang mana. Kemudian dari kedua hal ini kita bisa langsung melakukan suatu penalaran karena memang kita sudah paham terhadap makna dari asersi itu sendiri. Nah, kemudian jenis asersi itu ada 3. Yang pertama adalah asumsi, kemudian yang kedua hipotesis, dan yang ketiga adalah pernyataan fakta. Nah, asumsi di sini adalah suatu asersi yang diyakini benar, sekalipun orang itu tidak memberikan fakta, tidak memberikan bukti autentik terkait dengan kebenaran apa yang disampaikan. Jadi asumsi ini merupakan, secara gamblangnya kita mengartikan bahwa asumsi adalah cara berpikir atau sudut pandang dari satu orang saja. Asumsi ini adalah pendapat seseorang atau sudut pandang seseorang tanpa tanpa menghadirkan bukti, tanpa menghadirkan fakta-fakta itu. Kemudian yang kedua adalah hipotesis. Nah, hipotesis di sini adalah asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui, namun diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hipotesis ini adalah sangkaan awal. Sangkaan awal itu bagaimana? Dalam penelitian kita sering menemukan hipotesis-hipotesis. Nah, hipotesis ini muncul karena memang kita berprasangka terhadap sesuatu. Nah, asersi ini bisa berbentuk hipotesis, bisa menyangka sesuatu, akan tetapi nanti kebenarannya bisa dibuktikan dengan pengujian ilmiah. Nah, dan yang terakhir adalah pernyataan fakta. Pernyataan fakta ini merupakan suatu pernyataan yang memang benar adanya, bukti ada, dan bersifat mutlak atau tidak bisa dibantah, begitu. Seperti halnya setiap orang akan meninggal. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu asersi
yang bisa dibuktikan, kemudian tidak bisa dibantah kebenarannya, karena memang dia benar bahwa setiap orang itu akan meninggal, begitu. Jadi yang kedua itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini merupakan unsur kedua, unsur paling mendasar setelah asersi untuk membentuk penalaran. Nah, ketika kita berbicara terkait keyakinan, kita akan seakan-akan berpikir tentang jiwa, melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan jiwa, kemudian emosional, kemudian hubungan transindental dan lain sebagainya. Jadi keyakinan itu sendiri adalah tingkat keterterimaan seseorang terhadap suatu pernyataan atau asersi bahwa asersi tersebut memang benar. Nah, biasanya keyakinan ini terbentuk karena memang ada kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan asersi tersebut. Saya contohkan, saya percaya bahwa agama itu benar dan agama itu pasti bertuhan, maka saya yakin bahwa setiap agama itu memiliki Tuhan dan Tuhan saya itu Allah, begitu. Kemudian keyakinan ini tidak serta-merta terbentuk secara mudah. Jadi memang ada unsur-unsur pendukung untuk membentuk suatu keyakinan. Nah, selain kepercayaan, ada beberapa hal yang menjadi pendorong dan merupakan representasi dari adanya keyakinan. Yang pertama adalah keadaberadaan. Nah, kita akan percaya terhadap suatu asersi, kita akan percaya terhadap suatu pernyataan ketika pernyataan itu memiliki landasan, memiliki bukti teori, memiliki bukti autentik serta sumbernya jelas. Tuh, kita akan menambah keyakinan kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan pendapat, karena ketika kita berbicara pendapat ini kan opini. Opini ini biasanya bersifat subjektif dan diversifikatif, sedangkan keyakinan ini biasanya cenderung bersifat objektif mutlak, bukan bukan suatu asumsi, bukan suatu pendapat yang hanya bisa dilihat dari sudut pandang, begitu, melainkan dilihat dari beberapa sudut pandang. Kemudian yang ketiga adalah bertingkat. Keyakinan itu tidak serta-merta mencapai keyakinan tertinggi. Sama halnya dalam teologi Islam, ada istilah syariat terlebih dahulu, kemudian sampai mencapai makrifat. Nah, begitu juga dalam akuntansi. Dalam akuntansi juga memiliki tingkat keyakinan, dari yang tidak percaya, kurang percaya, percaya, sangat percaya, atau sangat yakin. Nah, kemudian yang keempat adalah berbias. Dalam artian asersi yang disampaikan itu memiliki hubungan kausalitas dengan kepentingan pribadi saya semisal, atau dengan keinginan atau kesenangan saya, maka kita akan tambah yakin. Semisal saya yakin bahwa warna kuning, ada asersi yang menyatakan bahwa kuning itu adalah warna yang cerah. Nah, saya sebagai penyuka warna kuning akan sangat yakin bahwa memang kuning ini adalah cerah, karena dia itu sangat kental dengan keinginan kita, dengan pribadi kita, begitu. Kemudian yang kelima adalah bermuatan nilai. Nah, bermuatan nilai di sini asersi tersebut memiliki substansi atau value di dalamnya yang berhubungan dengan norma, martabat, keyakinan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah berkekuatan. Dalam istilah berkekuatan, kita meyakini bahwa asersi ini memiliki daya tarik yang kuat, memiliki unsur-unsur yang cukup kuat, sehingga seseorang ketika yakin terhadap suatu asersi tersebut, maka dia akan mencari sesuatu yang sangat mendukung terhadap asersi tersebut. Nah, berbeda dengan orang yang tidak menganggap atau tidak memiliki kepercayaan bahwa asersi ini benar, maka dia tidak akan repot-repot untuk mencari kebenarannya. Kemudian yang ketujuh adalah veridikal atau ketersesuaian.
dengan info-info yang relevan. Yang ketiga adalah argumen. Argumen di sini merupakan unsur dan struktur dari penalaran. Ketika kita berbicara argumen adalah goals dari suatu penalaran atau suatu penyederhanaan dari asumsi-asumsi yang ada, kemudian didorong dengan adanya keyakinan, muncul suatu argumen. Nah, kemudian argumen itu sendiri memiliki arti serangkaian asersi beserta keterkaitan atau artikulasi dan inferensi atau kesimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Jadi argumen di sini merupakan suatu hasil olah pikir atau hasil pemikiran seseorang yang dikeluarkan untuk melahirkan suatu keyakinan terhadap suatu asersi tertentu. Jadi begitu. Nah, sedangkan argumen ini memiliki dua jenis. Yang pertama deduktif, kemudian yang kedua induktif. Deduktif di sini adalah argumen yang bersumber dari asersi-asersi umum menghasilkan suatu konklusi khusus. Nah, ada istilah silogisma. Silogisma di sini ada istilah premis major, kemudian premis minor, dan akhirnya konklusi. Nah, kemudian yang induktif ini kebalikan dari deduktif, dalam artian asersi khusus kemudian menghasilkan konklusi umum. Kemudian seseorang ini biasanya cenderung sulit untuk membedakan indikasi mana premis, mana konklusi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa indikator konklusi ini ada istilah karena itu, jadi, maka, dengan demikian dan lain sebagainya. Kan konklusi ini adalah kesimpulan. Jadi dia adalah akhir dari proses penalaran. Kemudian premis atau pernyataan ini biasanya berindikasi seperti karena, oleh karena itu, mengingat, dengan asumsi dan lain sebagainya. Begitu. Baik, saya akan menjelaskan poin ketiga tentang teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori dapat pula diartikan sebagai penalaran logis yang melandasi suatu praktik di dalam kehidupan nyata, di mana teori berusaha untuk memberi pembenaran terhadap praktik agar praktik berkekuatan untuk dipertahankan atau dipertanggungjawabkan kelayakannya. Bila diterapkan untuk akuntansi, teori akuntansi sering dimaksudkan sebagai suatu penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu, baik menurut standar akuntansi maupun secara tradisi, dan tentang struktur akuntansi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Paton dan Littleton mengemukakan bahwa tujuan teori akuntansi adalah menyediakan gagasan-gagasan mendasar yang menjadi basis atau fondasi dalam proses perekayasaan pelaporan keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin keempat tentang kecohan, di mana kecohan terbagi menjadi dua. Yang pertama stratagem dan yang kedua itu salah nalar. Saya akan menjelaskan tentang stratagem, di mana stratagem ini adalah kecohan yang disengaja agar orang lain meyakini keyakinan yang kita yakini, di mana keyakinan itu lemah atau tidak benar. Stratagem ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama persuasi tak langsung, membidik orangnya, menyampingkan masalah, misrepresentasi, imbauan caca, imbauan otoritas, imbauan tradisi, dilema semu, dan yang terakhir itu imbauan emosi. Baik, saya akan memberikan contoh tentang stratagem yang sering terjadi. Contohnya di dunia periklanan. Contoh ini seperti orang tidak akan menampilkan kualitas barangnya, melainkan menayangkan keindahan dari artis yang menggunakan produk tersebut. Itu adalah contoh stratagem persuasi tidak langsung. Baik, saya akan menjelaskan kecohan yang kedua, yaitu salah nalar. Salah nalar itu adalah kesalahan di dalam struktur ketika memproses suatu penalaran sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi salah dan tidak valid. Ada beberapa salah nalar yang banyak dijumpai. Yang pertama itu menegaskan konsekuen, yang kedua menyangkal anteseden, dan yang ketiga pentaksaan.
Yang keempat, perempatan lebih. Nah, perempatan lebih itu terjadi karena karakteristik dari sebagian kecil anggota dimasukkan ke seluruh himpunan. Jadi itu menyebabkan suatu kesalahan karena karakteristik kecil diumumkan menjadi ke anggota yang lebih besar. Nah, salah nalar yang kelima yaitu adalah parsialitas, dan yang keenam adalah pembuktian dengan analogi. Nah, di sini tuh analogi itu bukan merupakan cara untuk membuktikan validitas atau kebenaran suatu asersi, tapi lebih ke menjadi sarana untuk meyakinkan bahwa asersi konklusi tersebut menunjukkan kebolehjadian untuk benar. Nah, kalau premisnya benar tapi belum tentu konklusi yang didasarkan atas analogi itu juga benar. Terus yang ketujuh, salah nalar yang ketujuh adalah meracukan urutan kejadian dengan penyebaban. Nah, dan yang kedelapan adalah menarik simpulan pasangan. Dari kalau yang di sini tuh salah nalar itu terjadi karena orang itu menyimpulkan bahwa konklusi tidak disajikan dengan meyakinkan, sehingga dia menyimpulkan bahwa konklusi pasanganlah yang benar. Nah, yang keenam yaitu persistensi. Persistensi itu adalah orang yang berkeyakinan teguh pada argumennya dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa argumennya itu benar, ternyata argumennya itu salah. Jadi orang itu akan mengikhlaskan argumennya atau menerima bahwa argumennya itu adalah salah. Beda sama sindromates klinis tadi. Kalau sindromates klinis tadi kan orang yang meyakini bahwa argumennya itu benar padahal dia tahu salah tapi dia tidak mau mengalah. Kalau di persistensi itu orang yang argumennya salah dan dia itu menyadari kalau salah dan akhirnya mengakui argumen yang benar. Nah, untuk yang kelima adalah aspek manusia dalam penalaran. Manusia itu kan tidak semuanya rasional dan tidak semuanya suka berargumen. Nah, ada sebagian orang yang suka berargumen, ada lagi yang lebih memilih untuk diam atau iya gitu. Nah, untuk orang yang berargumen itu kan tidak semua argumennya itu bisa dijadikan patokan dan dijadikan wah ini benar. Nah, itu kan nggak semua argumen harus dinyatakan benar. Nah, itu ada beberapa aspek manusia yang menjadi penghalang penalaran dalam pengembangan ilmu. Yang pertama itu penjelasan sederhana. Kadang orang itu mudah mengerti dengan hanya penjelasan sederhana. Nah, kalau udah ngerti sama penjelasan yang sederhana, orang itu tidak akan mencari atau mengevaluasi lagi penalaran itu lebih luas. Jadi kalau udah ada yang mudah dimengerti, jadi dia akan menerima apa yang sederhananya yang dia mengerti. Terus yang kedua yaitu kepentingan mengalahkan nalar. Orang itu kadang punya kepentingan tertentu, jadi orang tersebut yang memiliki kepentingan tertentu itu memaksa orang lain untuk memihak penalaran dari dirinya dia. Yang ketiga yaitu sindromates klinis. Sindromates klinis itu adalah orang yang sebenarnya punya argumen, tapi argumen itu sebenarnya salah. Nah, orang ini tahu kalau argumennya itu ada salah, terus ada argumen baru yang menunjukkan kalau argumen orang tersebut salah, tapi orang tersebut itu tidak ingin mempelajari lebih lanjut argumen baru yang menyatakan bahwa argumennya dia salah, jadi dia berkeyakinan teguh pada argumennya yang salah. Nah, yang keempat yaitu mentalitas joko tingkir. Yang kelima merasionalkan daripada menalar. Yang keenam adalah persistensi. Persistensi itu adalah orang yang berkeyakinan teguh hampir sama kayak. Nah, yang keenam yaitu persistensi. Persistensi itu adalah orang yang berkeyakinan teguh pada argumennya dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa argumennya itu benar, ternyata argumennya itu salah. Jadi orang itu akan mengikhlaskan argumennya atau menerima bahwa argumennya itu adalah salah. Beda sama sindromates klinis tadi. Kalau sindromates klinis tadi kan orang yang meyakini bahwa argumennya itu benar padahal dia tahu salah tapi dia tidak mau mengalah. Kalau di persistensi itu orang yang argumennya salah dan dia itu menyadari kalau salah dan akhirnya mengakui argumen yang benar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, dan untuk pertanyaan diskusi dari kelompok kami itu ada dua. Yang pertama adalah berikan contoh argumentasi deduktif dan induktif, dan yang kedua adalah di salah nalar terdapat menegaskan konsekuen dan menyangkal anteseden. Apa perbedaan di antara keduanya? Baik, terima kasih
Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Pagi hari makan ikan. Terima kasih kami sampaikan. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan satu lagi di subscribe